Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanud. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jejak Maulidi. Jangan lupa tonton, like, dan share video berikut. Ayo kita tonton bersama. Ojo lanjut, Akeh ngopi kurang itu. Oke, siap, mantap, mantap, mantap. Yang udah like, subscribe, dan share, mudah-mudahan rezekinya lancar. Oke. Akeh ngopi kurang itu mantap. Ya. Dulur. Akeh nang ngopi kurang ana turu, bene ayem. Dulur, ayo ora padha ngopi yo kene enak. Pada tanggal 10 Asyura seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura adalah bulan duka kaum muslimin dunia. Makanya orang Indonesia terutama di kampungnya Bapak Presiden menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Ekornya saja yang diambil, karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja. Muhammad diambil mat, Asyura diambil suro. Makanya di bulan Asyura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka di Jawa ada tradisi tidak mantu, tidak nikahkan anak, itu karena bulan duka. Di Jogja ada yang namanya keliling beteng. Maksudnya di bulan Suro jangan terlalu banyak mulut, jaga mulut. Nah di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, kalau kebonya keluar tainya diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bulan duka, jangan bersolek. Dan biasanya bulan Asyura di Indonesia diikuti dengan santunan anak yatim. Nah inilah. Dan dari situ terus Islam bergerak, makanya monumen-monumen itu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergeser, punya anak Sayyid Muhammad Baqir, menjauh punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, menjauh diteruskan sama Sayyid Ali Uraidi, menjauh diteruskan sama namanya Sayyid Ahmad, diteruskan Sayyid Ubaidillah, teruskan Sayyid Isa Naqib, diteruskan sama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, diteruskan namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, teruskan putranya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, teruskan namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, dan punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara di pedalaman, yang kemudian karena turunnya di Jawa, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, orang Jawa punya Hono Coroko, maka kemudian di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumatil Kubro. Dan disitulah kemudian Islam ketemu dengan kebudayaan peradaban Nusantara. Nah inilah tonggak Makkah ini yang akhirnya menjadi penjelasan, oh ternyata Makkah sini geser di sini. Dan kemudian kita diingatkan bahwa Syekh Jumatil Kubro punya anak namanya Said Ibrahim pindah Palang Tuban sana, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah ini yang kemudian bangun peradaban baru di Nusantara. Syekh Jumatil Kubro punya murid namanya Samsuddin pindah Jawa Barat, dikenal dengan nama Syekh Kuro, punya murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah inilah baru kita kemudian menemukan titik sini. Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya inilah yang akhirnya kemudian menjadi penjelasan. Lantas bagaimana kita mengikuti Rasulullah di tempat yang jauh ini? Rasulullah memberikan garis namanya ahli sunnah wal jamaah, bahwa Rasulullah yang diajar pertama wal jamaahnya bernama sahabat, wal jamaahnya sahabat generasi kedua namanya tabi'in, tabi'in punya generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in, dan kita ini adalah generasinya para ulama yang cara pembelajarannya sangat berbeda. Di Arab sana Rasulullah mengajarkan bagaimana makan dengan 3 jari, masih bisa dijalankan sampai hari ini karena di sana masih kurma sama roti. Begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti, tapi sudah soto, maka makan dengan 3 jari sudah bukan sesuatu yang mudah. Di sana kurban pakai unta, di sini tidak lahir unta tapi lahir kerbau sama sapi. Karena terlahir kerbau sama sapi, maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta, nanti ditangkap oleh polisi karena nyuri untanya Kebun Raya Bogor.
Ini di sana masih bisa pakai jenggot dengan utuh, tapi di sini rasnya adalah ras Mongoloid, sudah tidak punya jenggot. Inilah maka ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, sekarang ini tugas pemerintah karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu, kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh. Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan. Di awal Rasulullah Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat apal Quran. Orang apal tidak perlu menulis. Saya apal wajah istri saya, nggak pernah bawa fotonya kemana-mana, karena saya apal. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu. Jangan-jangan karena belum apal. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Quran. Nulis Quran sahabat. Untuk apa? Untuk tabiin yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabiin mengajar bawahnya. Qurannya sahabat terlalu pinter, cuman lungkik-lungkik kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, generasi pertamanya hilang, titik-titik nggak cukup, maka dikasih fathah, kasroh, dhamma atau syakal. Yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi, yang baca Quran karena Islam rahmatan lil alamin, bukan lagi orang Arab semata. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keliru menjadi wadduhe. Ini. Nah, orang Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanud, keluarnya lakanui. Karena orang Padang kalau bilang Muhammad, Muhammad. Orang Sunda ketika baca alladzina, sebagian besar keluarnya alladzina. Begitu masuk ke Jawa, ketemu dengan huruf hono coroko. Alhamdu karena punyanya ko, gak punya huruf ha, maka alhamdu menjadi alkamdu, al-fatihah menjadi al-fatihah. Ini itu. Nah, ini orang kalau ngerti proses kodifikasi Quran pasti tahu. Ketika masuk ke semua negara pasti berbeda. Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, agaknya Al-Fatihah. Itu. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi Ya Kayuku Ya Qayyum. Robbil Alamin kayaknya punya huruf ain, nggak punyanya ngo, keluarnya Robbil Ngalamin. Nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Begitu dibaca orang Bali sangat susah, karena orang Bali nggak bisa bilang tok, bilangnya tok. Maka sirotol menjadi sirotol ladzina an'amta alaihim. Islam berkembang ke semua negara dan berbeda. Ketika dibaca oleh orang Bugis alaihim, keluarnya alaihing. Karena orang Bugis kalau bilang N jadi eng, kalau bilang eng jadi N. Makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang, itu berasal dari Abdurrahman. Nah, itulah makanya kemudian Islam bergerak. Nah, lantas apa? Lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran. Dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Orang akan tahu. Nah, ini generasinya para ulama. Dan yang paling besar, yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan, tapi ingin saya sampaikan lagi, biar kita tidak lupa. Ada perubahan besar ketika masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam. Kenapa? Ini bangsa sudah sangat beradab. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Tahun 1222 ke atas, sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan Mongol yang menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara, salah satu alat musiknya adalah gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dalam cerita-cerita besar, kita juga punya cerita besar yang sama.
Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, orang Arab punya Sam'on, kita punya Bandung Bondowoso, kita punya Sangkuriang, kita punya si pahit lidah. Dulur, akeh nang ngopi kurang ana turu, mene ayem mriko, mene adem tentrem. Dulur, wis matur nuwun. Ojo lali dulur, akeh ngopi kurangi turu ben uripmu ayem. Mantap, 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 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah nonton, like, and subscribe channel Jejak Mulisin. Mudah-mudahan yang sudah nonton, like, serta subscribe rezekinya lancar. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akeh ngopi kurangi turu ben uripmu ayem. Oke?